Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah hidup Ken Arok, sang pendiri kerajaan Tumapel atau lebih sering kita dengar kerajaan Singosari. Kita akan bahas mulai dari asal-usul Ken Arok. Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel atau Singosari, sampai kisah meninggalnya Ken Arok. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke pembahasan yaitu sejarah hidup sampai meninggalnya Ken Arok. Ken Arok dikisahkan sebagai putra Gajah Para, dari desa Campara Bacem Sutojayan Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkurjiut Ngelegok Blitar bernama Kendok. Gajah adalah nama jabatan setara Wedana atau pembantu adipati pada era kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia dalam kandungan, dan saat itu Kendok telah direbut oleh Raja Kediri. Oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan dan istri mudanya bernama Tirtaja. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bau, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Ken Arok pun pergi berkelana dan kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Akhirnya, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat para raton juga, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya untuk simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif si calon raja di kemudian hari daripada anak-anak seusianya saat itu. Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri. Saat itu Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung sebagai Aku. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Apalagi Loh Gawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk merebut Ken Dedes, meskipun tidak direstui Loh Gawe. Ken Arok membutuhkan sebilah keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Bango Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring dari desa Lulumbang, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Empu Gandring sanggup membuatkan sebilah keris ampuh dalam waktu setahun. Akan tetapi Ken Arok tidak sabar. 5 bulan kemudian ia datang mengambil pesanannya, akan tetapi keris yang diminta Ken Arok masih belum sempurna. Keris yang belum sempurna itu direbut dan ditusukkan ke dada Empu Gandring sampai tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok sendiri dan anak cucunya. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencananya untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Hijo, rekan sesama pengawal. Kebo Hijo dengan bangga memamerkan keris itu sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijo. Dengan demikian siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Hijo yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes melihat pembunuhan itu dan menjadi saksi pembunuhan suaminya. Namun hatinya luluh oleh rayuan Ken Arok. Lagi pula, Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Keesokan paginya, Kebo Hijo dihukum mati karena kerisnya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung.
Ken Arok lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai aku baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak tunggul Ametung yang bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah. Pada tahun 1222 terjadi perselisihan antara Kertajaya Raja Kediri dengan para Brahmana. Para Brahmana itu kemudian memilih pindah ke Tumapel, meminta perlindungan Ken Arok yang kebetulan sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap kerajaan Kediri. Setelah mendapat dukungan mereka, Ken Arok pun menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari kerajaan Kediri. Sebagai raja pertama ia bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Kertajaya dalam para raton disebut Dandang Gendis, tidak takut menghadapi pemberontakan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa atau Batara Guru dan siap memerangi Kertajaya. Perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pihak kerajaan Kediri kalah, dan Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Ken Dedes telah melahirkan 4 orang anak Ken Arok, yaitu Mahisa Wongateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang, yang telah memberinya 4 orang anak pula, yaitu Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola dan Dewi Rambi. Selain itu, Ken Dedes juga memiliki putra dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Semua anaknya Ken Arok berjumlah 9 orang, 7 laki-laki dan 2 wanita. Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok yang seolah-olah menganaktirikan dirinya, padahal ia merasa sebagai putra tertua. Setelah mendesak ibunya yaitu Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang benar-benar anak tiri. Bahkan, ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya bernama Tunggul Ametung telah mati dibunuh Ken Arok. Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan Ken Dedes. Ia kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan sore hari. Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah para raton terjadi pada tahun 1247 Masehi. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Genengan sebagai Siwa, dan di kitab Yusana Jawa sebagai Buddha. Candi Pendarmaan ini dipercaya berada di situs Gunung Katu yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi yang masuk ke dalam wilayah Wagir Kabupaten Malang. Bekas-bekasnya menunggu untuk digali lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah hidup Ken Arok. Apabila ada kesalahan dalam penceritaannya atau pembuatan video, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.